Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Semua suara saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kami di kuliah umum yang keempat dengan tema kewirausahaan ya. Oke, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safa Marwah Andriani Dada. Kalian bisa panggil saya Safa. Dan saya di sini akan memandu acara hingga akhir ya. Oke, sebelum masuk ke dalam acara inti, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pemutaran lagu Karangsagan diikuti oleh seluruh peserta ya. Bentar ya teman-teman. Evaluasi siapa yang kamu bisa dari buku stop. Share deh, keseragan kan? Share. Itu film saya ya. Sudah nambah 2 kali pasti. Tanda jiwa Sunda, Daud duduk sawah, gurat kalah sanampungan, tanda pancek udagan, paguyuban, pasudan, mula sarabasa budaya jeung bangsa, paguyuban, pasudan, jadi pusat perjuangan Ki Sunda. Hayu, nampak dirasa, sedikit Siliwangi, sengaja di Pajajaran. Hayu, junjung wibawa, jembar daya Ki Sunda, bawangi Nusantara, paguyuban, pasudan, paguyuban, pasudan.
Mulasana bahasa budaya jembatan paguyuban sudah jadi pusat perjuangan. Ayo dapat dirata setitis di Siliwangi, belajar di Pajajaran. Ayo junjung wibawa budaya Sunda, antara paguyuban pasukan paguyuban Sunda. Oke, nah diingatkan kembali bahwa absen akan dibagikan linknya 20 menit sebelum acara berakhir ya teman-teman. Dan untuk link absen D3 dan S1 itu berbeda, jadi nanti bisa ditanyakan di grup atau di live chat ya. Apa suara saya terdengar teman-teman? Terdengar, Kak. Oke. Diingatkan kembali ya sekali lagi bahwa absen akan dibagikan 20 menit sebelum acara berakhir. Dan link absen untuk D3 dan S1 berbeda. Serta jangan lupa SS kalau screenshot kalian sedang mengikuti acara ini. Ya? Apa suara saya terdengar? Terdengar. Jelas, Kak. Terdengar, Kak. Jangan lupa untuk screenshot kegiatan kuliah umum kalian ya untuk bukti nanti di absen. Oke, selanjutnya ada sambutan dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Antor Tita Komara, Sarjana Ekonomi MM. Dipersilahkan. Anas, Kade. Yang terhormat Bapak Yudi Hermawan SPD ya telah hadir di Pak. hari ini. Benar, sehat Pak. Alhamdulillah, Pak. Kemudian juga di sini ada beberapa dosen yang hadir, ada Pak Boy Susanto, ada Pak Oki dan lain-lainnya. Kemudian para panitia, mahasiswa baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah 3 kali kita mengikuti acara seperti ini. Hari ini adalah hari yang terakhir untuk kuliah umum ya. Yang mana salah satu tema yang dibawakan adalah mengenai kewirausahaan di era digital. Ini Pak Yudi ini merupakan salah satu narasumber yang berpengalaman membina ya wirausaha muda yang tergabung di dalam Sekolah Pencetak Wirausaha Jawa Barat. Jadi materi ini sangat penting sekali untuk mahasiswa baru diikuti. Mengingat saat ini wirausaha baru ini sedang digalakkan ya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia ini dan banyak disupport oleh pemerintah. Jadi para mahasiswa baru yang belum bekerja maupun yang sedang bekerja sebaiknya dan seharusnya bisa mengikuti kuliah umum ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ilmu yang narasumber sampaikan dapat bermanfaat selama ini mengikuti kuliah dan mungkin setelah lulus kuliah ya. Dan ini merupakan tuntunan praktek ya, dengan pengalaman-pengalaman Pak Yudi yang begitu banyak. Jadi alangkah baiknya ini nanti diambil materi-materi yang mendukung Anda di perkuliahan dan setelah lulus nanti. Ya, tidak panjang lebar saya menyampaikan. Jadi saya buka dan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diingatkan kembali untuk seluruh partisipan untuk mute kalau misalkan tidak diizinkan untuk berbicara supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu ya teman-teman. Oke, diingatkan kembali bahwa absen akan dibagikan 20 menit terakhir nanti di akhir acara. Link untuk D3 dan S1 itu berbeda. Dan jangan lupa untuk screenshot untuk bukti bahwa kalian telah mengikuti kuliah umum yang keempat ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup atau di interaktif chat di Zoom ya. Oke, selanjutnya ke acara inti nih teman-teman, ada pemaparan materi dari Bapak Yudi Hermawan SPD yang lahir pada tanggal 1 Januari 1974. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Bisnis Center SMK Plus Ashabul Yamin Cianjur, tim fasilitator SPW Jabar, owner Ruang Cerdas Digital Indonesia, Sekretaris Jenderal Indonesia Cerdas Desa, serta Ketua LPK Bahasa. Nah, pemaparan materi kali ini dengan judul Membangun Kewirausahaan di Era Digital. Untuk seluruh peserta, teman-teman yang hadir di Zoom ini, silakan untuk mute suaranya agar penjelasan dari Bapak narasumber dapat didengarkan dengan baik dan jelas. Kepada Bapak Yudi Hermawan SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah hutbiyadi qalat silati adrikni. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bersua bertatap secara online yang alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita sekarang ini kesehatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Dan alhamdulillah pada hari ini mari kita sama-sama berjuang bagaimana menumbuhkan ekonomi untuk kita khususnya. Tak lupa sholawat bersalam, marilah kita limpah curahkan kepada seorang Nabi yang mengubah zaman jahiliyah menjadi zaman Islamnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikut mudah termasuk kita semua bagi yang untuk beragama Islam. Yang kami hormati Bapak Anton Tirta yang mengundang secara langsung. Alhamdulillah bertemu Pak, sehat Pak, mudah-mudahan di sela kesibukan. Alhamdulillah hari ini tidak ada jadwal kuliah ya. Kebetulan saya pun sama alma mater dengan rekan-rekan semuanya. Saya saya berjuang di S2 ya Pak ya, di SDM. Ya, mudah-mudahan lulus ini juga. Amin. Alhamdulillah ini guru kita ini Pak Anton, alhamdulillah termasuk para dosen yang hari ini mungkin hadir tidak bisa disebutkan satu persatu, moderator yang sangat luar biasa hari ini yang sudah membuka, dan rekan-rekan mahasiswa S1 dan D3 yang hari ini sangat luar biasa. Sebelum masuk ke sini ada yel-yel dulu Pak ya, ada yel-yel stipasnya ada enggak? Ini Ibu moderator, Kakak moderator, ada yel-yelnya enggak? Contoh misalnya gini. Cuma mungkin tidak dipakai di acara kuliah umum sebelumnya. Oh gitu ya. Nah, untuk menyemangati sebuah acara dan untuk lebih kena pada materi ini, ya setidaknya bahwa sedikit lah mungkin ya. Kalau saya kebetulan, alhamdulillah Pak, kita lagi
startup digital. Dan baru masuk itu data, kebetulan saya yang megang data se-Jawa Barat, sudah ada kurang lebih 16.500. 16.500 dari My Name, My Product, dan data-data dari kita semua. Jadi yang penting nanti Pak Anton mau promosi juga, ini data sudah ada gitu, seperti itu. Ada segininya. Alhamdulillah bahwa kegiatan startup digital yang saya tahun kedua Pak, tahun 2020 itu di tingkat nasional. Saya gabung di tingkat nasional waktu itu. Cuman di Jawa Barat, karena memang di Jawa Barat baru mulai di 2021 kalah sama Jawa Timur, akhirnya yang dari pusat semua ditarik oleh dinas. Ayo bantu kami di sini. Alhamdulillah dengan sekuat tenaga itu luar biasa, dalam 3 bulan sudah menciptakan 16.500. Walaupun targetnya adalah 50.000. Mudah-mudahan dari para mahasiswa ini bertambah juga ya. Karena salah satu peningkatan IPM ini ada di kewirausahaan salah satunya. Ya intinya gini, mungkin untuk yel-yelnya saya mungkin sedikit mengarang saja. Stipas oke, mahasiswa luar biasa. Kita aja ya. Stipas oke, mahasiswa luar biasa. Oke, ikutin ya teman-teman semua. Jadi Stipas oke, mahasiswa luar biasa. Oke, komando dari Bapak ya Pak. Ya. Stipas Oke. luar biasa. Jawa Barat mulai. Ya, mudah-mudahan hari ini adik-adik sekalian, nanti kalau mungkin ada waktu ya, karena memang saya itu misalnya praktisnya langsung praktek sebenarnya, bukan teori ya. Karena membangun satu kewirausahaan ini langsung dengan praktek sebenarnya. Tapi sedikit karena ini kuliah umum, ada beberapa teori. Tapi kalau ada waktu nanti kita praktek langsung, adik-adik semuanya, karena punya HP punya HP Android ya, yang ada, jadi bisa langsung COD-an tanpa modal. Bisa COD-an tanpa modal. Kenapa bisa COD-an tanpa modal? Karena nanti kita akan berhadapan dengan aplikasi yang ada. Nah, bagaimana? Saya yakin bahwa para mahasiswa di sini bisa juga berwirausaha. Anak SMK aja di sekolah yang saya bina itu mencapai 100 juta, sudah mencapai 100 juta ada. Dengan jualan online dan jualan online maupun offline. Bahkan di SMK Negeri 9 Bandung itu ada yang sampai 1 miliar. Itu dengan berjualan minuman dari jeruk gitu. Jadi sistem online. Jadi kita pasti bisa. Harus ada rasa optimis, itu selalu ada dalam jiwa kita. Saya yakin semua orang pasti punya bakat. Tinggal diasah sedikit-sedikit. Apalagi kita tergabung di dalam sekolah tinggi ilmu ekonomi. Yang intinya bahwa betul yang namanya ekonomi ini harus kita kembangkan, harus kita ciptakan hal-hal baru. Intinya cek orang Sunda mah urang tong cicing dina curug batur, tapi batur kudu cicing dina curug urang. Itu kan yang menjadi seorang pengusaha tersendiri gitu. Baik, saya coba untuk materinya. Kelihatan ya? Kelihatan belum? Kelihatan ya? Kebetulan materi hari ini saya diminta tentang menumbuhkan jiwa kewirausahaan di era digital. Ini pas sekali zaman sekarang. Siapa sih yang tidak punya Android? Siapa sih yang tidak punya HP yang sangat luar biasa keuntungannya, kemanfaatannya, bagaimana HP tersebut bisa berjualan. Kalau saya kan menciptakan lagu seperti ini. Saya suka berjualan, cinta berjualan, saya bangga berjualan,
Berjualan itu menghasilkan, berjualan itu menyenangkan. Nah, jadi lagu itu menumbuhkan sesuatu jiwa bagaimana berjualan itu menyenangkan. Baik, ini materinya, mudah-mudahan tentang bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan di era digital. Adik-adikku sekalian, dalam menumbuhkan jiwa wirausaha ini kita ada 4 ya. Ada 4 yang perlu kita lihat. Yang pertama ada komitmen pribadi. Yang kedua ada lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Yang ketiga pendidikan dan pelatihan. Dan yang keempat keadaan terpaksa. Kita lihat yang pertama. Bagaimana yang pertama melalui komitmen pribadi. Melalui komitmen pribadi ini, jadi jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain, agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Yakin di setiap jiwa kita punya jiwa wirausaha, jiwa bagaimana bisa tidak ketergantungan kepada orang tua atau orang lain, bagaimana bisa menciptakan peluang usaha, peluang bisnis, peluang penghasilan. Kita ciptakan ada 5 kalau saya lihat, ada 5 yang harus kita ciptakan. Bisnis harian, yuk kita ciptakan bisnis harian sehingga uang ngalir terus tiap hari. Yang kedua, bisnis mingguan. Kita ciptakan bisnis mingguan apa yang sehingga uang terus hadir pada setiap minggu. Kita ciptakan bulanan. Uang mengalir tiap bulan. Yang keempat, kita ciptakan uang mengalir per 3 bulan. Dan yang terakhir, kita ciptakan uang mengalir tahunan. Itu sangat luar biasa. Perlu dipegang ini. Kita harus menciptakan. Kalau punya jiwa wirausaha, komitmen pada pribadi, yuk kita usahakan. Kalau nyontoh kepada pribadi, saya punya harian. Saya punya harian itu saya ciptakan itu internet yang berbayar dengan menggunakan voucher. Rp5.000 3 jam, Rp3.000 6 jam, Rp5.000 24 jam. Alhamdulillah tiap hari menghasilkan. Apalagi zaman pandemi, zamannya online. 2.000 bisa membantu tetangga-tetangga dengan 3 jam. Itu uang kecil 2.000 dikumpul-kumpulkan sehari dapat 300, dapat 250.000. Kita bayar bulanannya cuman berapa? Cuma 300.000 kurang, 274.000. Penghasilannya dapat hampir 2.500.000. Itu kurang lebih hampir 2.200.000-an lah kita dapat peroleh kalau dikumpulkan dalam 1 bulan. Itu tiap hari alhamdulillah bisa mencapai. Mingguannya saya punya kereta api, bisnis kereta api. Kereta api apa itu? Kereta api mini yang disimpan di kolam renang. Ada beca mini, itu sangat luar biasa. Mingguannya sangat luar biasa. Karena peminatnya adalah anak-anak. Salah satu contoh seperti itu. Nanti kita bahas loh apa lagi bulanannya, 3 bulanannya dan tahunnya. Banyak lagi kita ciptakan seperti itu. Jadi bagaimana kita pribadi kita sambil kuliah tapi kita pun bisa menghasilkan. Terus yang kedua, yang kedua adalah dalam melalui komitmen pribadi ini, kita dapat memprogram ulang diri kita sendiri untuk sukses. Jadi, abaikan semua pikiran, perasaan, pokoknya saya punya usaha, pokoknya harus punya usaha, dan punya penghasilan. Nah, yang halal ya intinya seperti itu. Deklarasikan itu. Dibuat deklarasi setiap hari selama 1 bulan. Buatkan deklarasi, saya harus punya usaha. Tapi sambil action, bukan omong aja, tapi harus action seperti itu. Jadi melalui komitmen pribadi. Terus selanjutnya, yang kedua adalah
melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Bagaimana lingkungan dengan pergaulan yang kondusif? Sebenarnya di jiwa mahasiswa itu banyak peluang-peluang usaha. Jadi dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan, pergaulan, teman, famili, saudara, sahabat. Karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi dan cara-cara mengatasinya. Yakinkan itu pasti bisa. Peluang-peluang itu pasti bisa. Kenapa? Saya berbisnis banyak ya peluang karena saya melihat potensi. Saya berbisnis percetakan. Saya berbisnis percetakan dari tahun 2000 sampai sekarang. Punya segala-galanya dari apa? Dari percetakan. Karena percetakan itu tidak henti menurut saya. Lahir kita, akte lahirnya oleh percetakan. Anak kita disunat, undangannya oleh percetakan. Nikah pun undangannya dicetak oleh orang percetakan. Sampai meninggal dunia, kemarin zamannya COVID itu banyak yasin oleh orang percetakan. Itu kan sesuatu hal, peluang yang perlu kita baca di lingkungan kita. Termasuk ketika kita punya usaha, jangan malu untuk mempromosikan. Inilah satu pergaulan pentingnya promosi awal adalah datang dari mulut kita sendiri. Bahwa kita punya usaha. Itu salah satu percontohan tersebut sehingga muncul untuk di diri kita sendiri gitu. Kalau istilah Dion Idol itu bergaul dengan orang hebat membuat kita belajar jadi orang hebat. Nah, ini sangat luar biasa. Terus yang ketiga melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, makanya ketika ada pelatihan, pendidikan, termasuk sekarang kuliah umum, kita harus mau mengikuti. Karena mungkin ada sedikit secerah atau ilmu yang didapat, atau pengalaman yang didapat. Sehingga kita mau untuk bisa berwirausaha. Karena dengan melalui pendidikan dan pelatihan, keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh para bapak di kampus atau sebagai lembaga pelatihan-pelatihannya. Termasuk mereka memberikan materi kewirausahaan yang praktis dan menarik sehingga membangkitkan minat mahasiswa untuk berwirausaha. Anak SMK saja bisa, apalagi kita, ya. Seperti itu. Jadi salah satu ini ada Anton Huang mengungkapkan bertumbuh itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Berkembang adalah ciri-ciri seorang manusia. Berkembang dimulai dari belajar. Ya, luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua. Ini karena keadaan terpaksa. Yang keempat ya, karena keadaan terpaksa. Jadi banyak yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Nah, kenapa anak-anak SMK kok bisa jualan? Mereka punya pelajaran yang namanya PKK. Punya mata pelajaran yang namanya SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Mereka dituntut nilai. Ketika mereka jualannya 500.000 dalam kurun waktu 1 bulan, maka nilainya akan 90. Tapi kurang dari 500.000, mereka nilainya akan di bawah KKM. Itu satu kepaksaan dulu awalnya. Tapi lama-kelamaan menjadi sangat luar biasa melebihi target yang dikejarkan oleh guru. Jadi banyak orang yang sukses itu karena dipaksa oleh keadaan. Kita miskin, pasti kita akan berpikir bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan tersebut. Apa usaha yang harus kita kembangkan. Mungkin pada awal tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi karena usaha keras, tidak gampang menyerah, dan tidak berputus asa, maka akhirnya menjadi wirausaha yang sukses. Ini sangat luar biasa. Realita, kehidupan. Jadi realita hidup adalah cermin dan cambuk kesuksesan. Ini adalah tadi yang disebutkan 4 ya kegiatan itu tersebut. Nah, bagaimana sekarang menemukan jiwa wirausaha itu dari mulai kita belajar. Nah, kita belajar, terus berlatih,
melalui proses berkelanjutan. Kemudian bertindak, termasuk sukses berkelanjutan. Jadi sukses bukan langkah statis, tapi sukses adalah langkah dinamis. Jadi intinya rekan-rekan atau adik-adik kita dengan jiwa kewirausahaan yang kita miliki, kita berpikir yakin bahwa setiap orang punya jiwanya. Rasa optimis itu harus hadir pada diri kita sendiri. Jangan kalah sebelum bertanding. Jadi kita siapkan mental kita, yakinkan, diiringi dengan doa. Tuh. Jadi menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda adalah hal yang sangat penting. Dengan begitu mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Namun di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih, generasi muda ini juga perlu akrab dengan dunia digital. Harus akrab dengan dunia digital. Ciptakan peluang-peluang usaha. Hari ini tadi pagi saya sudah mengajarkan bagaimana membuat minuman segar, minuman permen. Saya coba uji coba, kebetulan praktek secara langsung. Alhamdulillah tadi pagi kurang lebih hampir 30 cup habis, dijual 5.000. 5.000 kali 30 150.000. Modalnya berapa? Hanya 50.000, 100.000. Wah, alhamdulillah. Ayo bagi hasil. Kita punya peluang-peluang loh yang banyak. Ciptakan seperti itu. Jadi jangan malu, jangan tanggung. Ketika kita ada kemauan yang keras, hilangkan rasa malu, yakin sukses akan menanti. Jadi dengan digital, generasi muda perlu akrab. Ya, bukan hanya kita pandai memainkan HP Android tiap menit, tiap jam, tiap hari bangun tidur, bukan langsung mandi, tapi bangun tidur langsung lihat HP. Harus ada manfaatnya. Bangun tidur lihat HP, lihat yang mau join, lihat yang mau order. Wah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa zaman sekarang. Jadi tidak lagi kita harus keliling kampung menawarkan barang jajanan. Hanya dengan kepandaian tangan kita memainkan HP, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Apalagi kita sudah mengenal yang namanya Facebook Ad, Instagram Ad. Dengan modal 100.000, itu 60.000-an orang bisa melihat. Nah, seperti itu. Terus, selain ide-ide kreatif dalam membangun wirausaha, mahasiswa juga perlu memiliki motivasi serta kapabilitas eksekutor yang memadai. Hal itu penting untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan ke depannya bisa berhasil atau tidak. Jadi intinya kita harus menentukan target kita, pasar kita yang bisa kita kerjakan. Sekarang ada aplikasi, nanti mudah-mudahan ini selesai kita langsung praktek ya. Saya punya aplikasi di 1.000 UMKM yang alhamdulillah bisa membantu anak-anak SMK, bisa membantu para lulusan alumni, termasuk mungkin juga nanti para mahasiswa ingin berjualan online tanpa modal dengan sistem COD, tapi uang masuk kepada kita. Nah ini saya aja jualan selempang tas ya, tas kecil dari sananya 43, saya jual 75.000. Ya, orang Ambon, orang Kalimantan, orang Cidaun, dia belanja. Alhamdulillah, ada 175, ada 200 per hari. Kalau kita kumpul-kumpulkan ternyata luar biasa. Kita posting di FB, kita posting di grup WA dan yang lain-lain. Itu sangat luar biasa. Ternyata potensinya. Nanti mudah-mudahan waktunya selesai ya. Apalagi kita diajarkan membuat web 15 menit, membuat web toko online. Wah, luar biasa. Ada materi ke sana nanti lanjutannya. Nah, jadi kita harus kreatif ya. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga harus digunakan secara maksimal. Hal tersebut penting karena bisa menunjang inovasi, motivasi, produktivitas serta fleksibilitas kita. Jadi
perlu kita terus mengembangkan secara maksimal, jangan disia-siakan kesempatan ini. Termasuk anak muda saat ini tidak hanya perlu berkolaborasi, juga bisa membangun networking yang positif dengan kerja. Dengan begitu mereka bisa menciptakan berbagai solusi pada permasalahan bangsa. Jadi intinya dengan adanya membangun networking ini, kita dimasukkan saling bekerja sama dengan yang lain, saling satu yang lain. Jadi kalau di istilah di 50.000 startup, bagaimana menciptakan peluang usaha itu, ada bisnis. Yang satu adalah usahanya kuliner, yang satunya lagi adalah usahanya teknologi ya, tentang jual HP, pulsa dan yang lain. Yang satunya lagi adalah bagaimana dia membuat fashion baju. Jadi saling dikolaborasikan, membuat bersama, saling membutuhkan satu sama lain, saling menjadikan reseller ataupun dropship. Jadi saling membantu solusi penjualannya. Nah, ini mereka pun perlu sabar dan mencari akar permasalahan, merancang solusi sehingga bisa penjualan itu bisa tercapai. Nah, ya karena itu para anak muda perlu mengasah kreativitas mereka dalam berwirausaha. Solusi kreatif nantinya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tadinya tidak punya uang, menjadi punya uang. Tadinya tidak punya rekening, menjadi punya rekening. Mau kan penghasilan, bagaimana penghasilan jutaan tiap hari. Kita tidak lagi meminta kepada orang tua, kuliah jalan, penghasilan pun ada. Ini sangat luar biasa. Terus termasuk bisnis yang dijalani ini akan lebih mudah mengalami kemajuan apabila bisa tersebut memang sesuai dengan passion kita. Ya. Jadi menjadi bisnis yang memang harus kita cintai. Sebab jika tidak akan lebih mudah mengalami kegagalan. Jadi nanti kalau kita lihat di Lazada, lihat di Shopee, lihat di Bukalapak atau yang lain-lain nanti, dan software yang lain yang saya nanti berikan, lihat potensi peluangnya yang kita cintai. Pas enggak kita untuk jualan ini? Pas enggak dengan lingkungan kita? Itu yang harus kita cerna seperti ini. Di sini kita lihat ya, ada generasi Z ya, atau generasi pasca milenial. Adalah kelompok manusia termuda di dunia saat ini. Ya, termasuk mungkin ada semuanya yang ada di sini. Karena mereka lahir rentangnya 1995 hingga 2010. Jadi Indonesia pada 2010 saja mereka sudah lebih dari 68 juta orang, nyaris 2 kali lipat generasi X 65 atau 76. Saya mungkin dengan Pak Anton ini generasi X ya, dilahir seperti ini gitu ya. Dan kini ada 2,5 miliar orang generasi Z di seluruh dunia. Bayangkan ini potensi peluang yang ada dan kita adalah salah satunya. Makanya kenapa di SMK Dinas Pendidikan membuat 50.000 startup digital dengan proses penekanan pada pembelajaran ini sangat luar biasa sehingga anak pun enjoy untuk berjualan, enjoy difasilitasi dalam proses pembuatan tokonya, pembuatan webnya, bagaimana produk tersebut ada resellernya atau dropshipnya ataupun produk sendiri. Karena disinilah kita dituntut untuk bisa menciptakan hal-hal yang positif. Inilah kita generasi Z yang lahir 1995 hingga 2010. Ini mungkin salah satunya adalah kita semua ya, adik-adik semua yang mahasiswa di sini. Menurut Jim Rohn lahir pada tanggal 17 September 1930 di Yakima, Washington, anak dari Immanuel dan Clayton. Jim Rohn dikenal sebagai seorang pribadi yang tangguh dan pekerja keras, yang mampu mengubah dirinya dari seorang anak petani miskin menjadi milioner pada usia 31 tahun. Jadi katanya jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan
besarnya Anda akan jatuh ke dalam rencana orang lain. Dan coba tebak apa yang ada dalam rencana orang lain untuk Anda. Nah, seperti itu ya, kita harus merencanakan. Setelah kuliah umum ini, betul kita mau usaha, kita mau menjalankan usaha yang betul-betul potensi untuk diri kita sendiri. Nah, ini fakta penting tentang generasi Z ya. Dirinya ingin menjadi pengusaha. Ya, kita lihat 72% generasi Z ingin memulai bisnisnya sendiri. Bukan hanya belanja terus, belanja online sedikit-sedikit, lihat di Shopee yang murah, hanya kirim paket. Tapi bagaimana kita memulai bisnis kita? Jadi intinya setelah ini mudah-mudahan terbuka pikiran kita untuk bisa memulai usaha. Jadi 72% generasi Z ini ingin memulai bisnisnya sendiri. 70% generasi Z perlu mendapatkan asuransi kesehatan sebagai alternatif lain selain gaji. 65% generasi Z memprioritaskan gaji untuk mewujudkan keseimbangan finansial. Ini ada 41% katanya menginginkan perusahaan yang mengembangkan karir yang jelas. Ya mudah-mudahan anak sekalian ya rekan-rekan mahasiswa di sini ketika kita masuk pilihan pas, ketika kita masuk di ekonomi. Ya jelas ada apa? Kenapa kita masuk ekonomi? Hal pertanyaan besar dan kita sendirilah yang bisa menjawabnya. Kita sendiri bisa menjawabnya. Mudah-mudahan dengan masuknya di sekolah tinggi ekonomi Pasundan yang menemui kita sebagai mahasiswa, ilmu yang didapat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita lihat kewirausahaan mahasiswa sebagai jawaban. Nah, katanya ya. Jadi bangun lebih pagi. Yo, siapa yang bangun lebih pagi? Yo. Kembali ada pada diri kita. Bekerja lebih tekun. Membangun jaring, membaca peluang, bergerak lebih cepat, berpikir lebih cerdas, bereaksi lebih taktis tanpa harus segalanya mengerjakan sendiri. Ya. Kurang tong siga tukang cukur dikerjakan sendiri. Jadi harus membuat tim yang bisa membangun, menghasilkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tim yang senantiasa bisa untuk berbagi untuk usaha, berbagi untuk bagaimana mengembangkan usaha tersebut. Kita lihat siapa wirausaha itu. Wirausaha adalah orang yang memulai dan mengoperasikan sebuah bisnis. Nah, mulai ke sini. Ya. Jadi kita pahami dulu ini arti daripada wirausaha. Termasuk para individu yang menemukan kebutuhan pasar dan membangun perusahaan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Jadi intinya bahwa jadilah seorang wirausaha, orang yang memulai sebuah bisnis sendiri ataupun bisnis orang. Sekarang buka lebar, luas, dengan jiwa kewirausahaan yang kita miliki, dengan ilmu mengembangkan segala hal. Termasuk tantangan. Lihat kita bagaimana tantangan berwirausaha. Tantangan berwirausaha ada e-commerce. Ini merupakan perkembangan dan bagian dari era informasi yang mampu menciptakan ekonomi baru. Globalisasi, tren yang menuju ke era ekonomi yang menciptakan kompetensi dan kesempatan. Jangan di kesempatan ini jangan. Kita lihat bagaimana motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha itu ada imbalan berwirausaha itu ada 3. Ada laba, bebas menentukan berapa yang diperoleh dan yang dibayarkan. Ada kemerdekaan di sini, bebas dari supervisi dan birokrasi serta aturan organisasi yang mengikat, lepas dari budaya yang menekan,
Karena berwirausaha itu tergantung kita sendiri. Kalau pingin punya uang, bangun pagi, bukanya pagi hari, jangan ditelat-telat ketika ingin satu kemauan. Pencapaian personal, bebas mencapai sesuatu standar hidup yang ditentukan, yang diinginkan, lepas dari rutinitas hidup yang membosankan. Sehingga kita menghasilkan uang, menjadi bos sendiri, termasuk menikmati hidup. Nah. Terus, bagaimana karakter wirausaha yang sukses? Nah, ini komitmen yang kuat kepada bisnis tangguh. Jadi tongloyo. Ketika kita punya usaha, belum juga untung, kita dicoba sesuatu hal, kita tetap harus tangguh. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi itu harus terus dicoba sampai sukses. Dan yakin, yang orang yang usaha itu tidak rugi. Seperti ini. Demi kontrol diri yang kuat atau percaya diri pada diri kita sendiri. Selalu optimis, diiringi dengan doa. Termasuk mengambil resiko yang sangat berhati-hati. Resiko finansial, kali resiko fisik, dan yang lain-lainnya. Mulai sekarang ada ATM. Nah, kalau melihat usaha orang lain itu, ATM aja. Amati, tiru, modifikasi. Apakah kita selalu melihat hal yang baru? Apakah dunia maya menjadi sumber ide kita? Benarkah cara cepat membuat sesuatu dengan melihat contoh? Contohnya. Seberapa sering kita mencontoh produk orang lain? Nah, kita kan sesuatu hal. Jadi ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nanti di akhir session saya ada pertanyaan. Setiap pertanyaan yang menjawab saya kasih buku 1000 buku digital asal punya Telegram. Siap ya? Siap, Pak. Siap. Ini janji saya nih, Pak Anton, insya Allah para mahasiswa yang bisa menjawab, saya kasih 1000 buku digital asal ada Telegram ya. Nanti bisa dihubungi saya. Jadi ini ATM lah. Ketika ATM amati, tiru, modifikasi. Peluang usaha seorang lain yang sukses. Bagaimana ATM ini? Nah, kita lihat. Kita harus mengamati jalannya bisnis yang dijalankan oleh pesaing Anda. Jadi SWOT ya itu ya. Jadi amati. Terus action dalam meniru. Perhatikan tentang etika dan hukum yang berlaku. Jangan sampai kita melanggar. Ya. Termasuk memberikan sentuhan yang berbeda pada produk agar jauh dari kesan meniru. Kembali. Nah, itu sah-sah saja. Yang penting asal tidak sama. Jadi ATM ya. Ingat ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi apa yang bisa kita tiru dan adaptasi? Nah, ya ini. Berapa kita ikutkan naiknya? 25. Apa yang bisa kita tiru ya? Dan adaptasi. Lihat. Yang pertama adalah prinsip usaha. Yang kedua adalah proses produksi. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, peralatan produksi. Dan yang kelima, mentalitas. Nah, nanti ini pertanyaan yang pertama nih ada nanti ya, terakhir nih. Yang hafal ini nanti akan mendapatkan buku digital. Nanti ditunjuk oleh moderator langsung yang cepat dia yang dapat. Ya, hafalkan yang ini. Apa yang bisa kita tiru dan adaptasi sesuai ketentuan yang berlaku. 5 ini. Prinsip usaha, proses produksi, strategi pemasaran, peralatan produksi, dan mentalitas. Kembali, kegagalan bisa terjadi kapan saja, namun jangan sampai kegagalan tersebut menghentikan langkah Anda untuk menjadi pebisnis sukses. Ya, itu mungkin kakak moderator
sebelum ke praktek, materi tadi disampaikan, mudah-mudahan kena. Silakan kalau ada pertanyaan, di samping nanti ada jawaban ya, ada jawabannya. Saya janji, kakak moderator, saya janji nanti ada 1000 buku digital akan saya berikan masuk di ruang cerdas digital. Itu ada buku-buku yang hasil beli, hasil download, sehingga lebih daripada 1000 buku digital. Banyak buku digital tentang kewirausahaan, tentang sejarah dan yang lain-lainnya. Asal nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab secara langsung. Kakak moderatorlah yang menunjuk siapa nanti yang paling duluan ya. Itu mungkin sementara ya, sebelum praktek, ada waktu nanti ada praktek. Silakan ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke praktek. Itu kakak moderator. Terima kasih kepada Bapak Yudi Hermawan, SPD, selaku pemateri hari ini. Mungkin saya akan sedikit mereview, Pak, mengenai pemateri yang tadi. Jadi, teman-teman semua, dalam menumbuhkan jiwa wirausaha, harus adanya komitmen pribadi, lingkungan dan pergaulan yang kondusif, pendidikan dan pelatihan. Dan namun pada nyatanya keadaan terpaksa pun dapat menumbuhkan jiwa wirausaha. Karena orang yang berbeda dalam situasi dan kondisi ini, mungkin tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena usaha keras dan tidak gampang menyerah, serta tidak berputus asa, maka kalian akan menjadi wirausaha yang sukses. Oke. Nih buat Akang Teteh, nah yang mau ditanya nih dari tadi, penasaran pengen dijawab sama Bapak Yudi, apalagi katanya dapat hadiah ya Pak? Ya. 100 buku digital nih. 1000 buku digital. Oke. Boleh nih buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis atau ketik pertanyaannya di interaksi chat di Zoom ya. Nanti saya pilih, nanti saya bacakan ke Pak Yudi, nanti sama Pak Yudi boleh dijawab. Oke teman-teman, silahkan ya. Untuk pertanyaannya kita dimulai. Diingatkan lagi juga nih buat teman-teman semua, absen akan dibagikan 20 menit terakhir sebelum acara berakhir. Dan link D3 dan L1 itu berbeda ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk screenshot nih untuk bukti kalian mengikuti acara. Jangan sampai lupa ya. Oke, sudah ada yang bertanya ya Pak? Langsung aja Bapak. Bapak langsung aja ya pertanyaannya. Oke. Yang pertama dari Anis Julianti. Pertanyaannya, saat kita berbisnis kan kadang lingkungan itu bukan mendukung malah menjatuhkan mental kita, Pak. Bagaimana cara menyikapinya? Anis ya. Ya, pertanyaan bagus. Ya, Bapak. Jadi lingkungan kadang-kadang tidak mendukung ya, kadang-kadang menjatuhkan mental kita. Itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Ketika memang di lingkungan itu kadang orang tidak tahu dia jualan apa, tahu-tahu kaya raya. Ini banyak sekarang di zaman digital. Jadi tetangga-tetangga tidak tahu apa yang kita jual karena jualnya kita via online. Ketika di lingkungan itu tidak mendukung satu sama lain, kadang-kadang kan itu memang dia jualan. Kalau dulu kan saya sudah sempat merasakan. Saya dulu pernah waktu SD kelas 3 SD, kelas 3, kelas 4, saya sempat jualan kantong kresek di pasar. Padahal waktu itu ya orang tua juga berada.
dipandang bagus, tapi ketika ada orang lain yang melihat, bahkan saudara-saudara saya sempat dijewer karena saya jualan kantong kresek di pasar. Padahal niat saya untuk berwirausaha itu bagaimana bisa menghasilkan uang tidak meminta kepada orang tua. Betul, mental itu down. Ketika ada orang yang mengetahui, bahkan saudara kita langsung menjewer, kita langsung mental kita tuh. Tapi saya tekad kuat. Bagaimana ceng-celengan, tabungan saya di rumah itu bisa penuh, gitu kan? Hanya mengandalkan minta dari kakak, dari orang tua, lama penuhnya. Makanya saya ciptakan uang tersebut bagaimana saya bisa berkembang. Walaupun memang, ya itu contohnya. Tapi zaman sekarang nih ya, zaman sekarang. Walaupun lingkungan tidak mendukung, ada digital yang sangat luar biasa. Orang tidak kenal yang membeli barang kita. Orang Papua, orang Maluku, orang Aceh. Kita tidak kenal mereka. Tapi karena kita sering beriklan, ingat ya, yang sering iklan, itu 7 kali iklan minimal. Jangan bosan-bosan. Yang pertama, coba aja sikapi oleh diri kita sendiri. Yang pertama, oh iya ya, itu dia beriklan. Kadang-kadang ketika kita di Facebook ataupun di Instagram melihat ada iklan, kadang-kadang kita abaikan gitu. Keduanya masih tetap diabaikan. Ketiganya mulai kita lirik, apa sih ini? Sering lewat, mulai ada perasaan mau pingin tahu gitu. Keempatnya ada lagi iklan, mulai kita mendalami sedikit-sedikit. Kelimanya pingin tahu sepenuhnya. Keenamnya seutuhnya. Baru ketujuh kita mencintai produk itu, kita beli. Nah, jadi dari hal tersebut pengalaman pribadi masing-masing melihat iklan, jadi jangan bosan-bosan. Karena tanpa iklan produk kita tidak akan ada yang membeli. Intinya tetap semangat, jangan putus asa, jangan kendor, karena yang melakukan adalah diri kita sendiri. Ketika orang lain sukses, ya, ketika kita sukses, orang lain akan melihat, akan menjadi bangga. Biarkanlah anjing menggonggong, biarkanlah ledekan-ledekan itu datang, itu merupakan batu-batu, anggaplah sebagai batu hambatan kecil. Seperti itu. Jadi saya mengalami hal tersebut gitu. Jadi tetap semangat, tetap optimis, seperti itu. Itu ya, Mbak Anis Julianti ya. Ya, ini dari S1 atau D3? Tidak menyertakan, Bapak. Oh, tidak ya. Oke. Ya. Samping saya ngambil pertanyaan lagi, ini pertanyaan pertama nih buat Bu karena waktu ya, karena waktu nih. Boleh, Bapak, boleh. Oke. Silakan. Saya tanya, silakan yang mampu menjawab apa yang bisa kita tiru dan adaptasi yang 5 tadi. Ayo, sebutkan siapa yang siap. Saya. Ayo. Siapa Rahmati? Sebutkan namanya. Saya, Pak. Siapa Rahmati? Yang siapa Bu? Saya yang tunjuk aja ya Pak, biar biar kondusif juga. Apa yang bisa ditiru dan adaptasi itu ada 5 itu? Oke. Buat teman-teman nih yang mau jawab, silahkan sertakan nama dan kelas di kolom komentar. Yang paling pertama yang jawab ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan. Nono maba. Oke Pak, yang jawab pertanyaannya Lubita dari kelas akuntansi B. Siap. Izin menjawab Pak. Yang pertama, prinsip usaha. Yang kedua, namanya dulu atas sama Bapak, oh ya. baru Namanya? menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, saya Lukita Sari dari kelas karyawan akuntansi B. Izin menjawab. Ya. Nomor ya terus lanjut. Yang pertama, ada prinsip usaha. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, peralatan produksi. Dan yang terakhir, mentalitas. Ya, mantap. Siap. Sekian, Pak. Makasih. Minta nomor ininya, nomor telegramnya ya. Oh ya. Telegramnya ya.
Nanti di akhir sesi nanti nomor Pak Yudi boleh boleh di save lah. Ya, baik Pak. Siap. Makasih Pak. Itu Lukitasia perusahaan tuh? Lukitasari, Bapak. Oh, Lukitasari. Iya, betul. Lukitasari dari Nanti untuk Karyawan. kita boleh Ya. chat humasnya ya, buat nanti dikirimin telegram nomor Bapak. Ya, nomor Begitu, Bapak. 2. Siap, nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2. Rulesnya masih sama ya, setelah pertanyaan Ya. Bapak nanti ada interaksi chat lagi. Siap. Oke. Nomor 2. Nomor berapa pertanyaannya dulu? 2 pertanyaannya. Ini kelihatan kalau yang mengikuti pasti bisa. Yang mengikuti pasti bisa ya. Oke. Sukses bukan langkah statis, tapi sukses adalah langkah. Oke, 1, 2, 3. Ya. Ayo. Mary Arafah dari akuntansi B. Siap. Sukses bukan langkah statis, tapi sukses adalah langkah Langkah dinamis. Ada siapa? Langkah dinamis, Pak. Langkah dinamis. Siapa itu? Namanya Mary Arafah dari Mary Arafah, Bapak. Mary Arafah. Ya, alhamdulillah 1000 buku digital dari Ruang Cerdas. Oke. Nah, ini luar biasa, alhamdulillah. Ini Pak Anton ternyata anak-anak, wah, banget nih. Alhamdulillah, keren. Iya, pada nyimak ya Bapak ya. Ya, siap. Oke, ya kita lanjut ya, karena waktu kita praktek nih. Kita praktek langsung. Karena jarang-jarang kita ketemu ya. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan prakteknya. Saya materi dulu. Oke, nanti pertanyaan biar lewat chat aja lah. Nah, ini materinya peluang usaha menjadi reseller dropship ya. Kalau dilihat di sini, ini materi yang kedua sebenarnya. Nah, tapi ini saya ingin teman-teman mahasiswa yang tidak punya modal, ini bisa berusaha seperti ini. Bentar. Ya, ini ya. Ini peluang usaha menjadi reseller. Welcome reseller dropship. Nah, di sini ini pengertiannya nanti dikirim materi ini insya Allah ke tim panitia karena materi belum saya kirim ya. Jadi kita perlu paham dulu sistem reseller dan dropship. Lihat, kalau dropship lihat ada nomor 1, ada pesan barang, transfer di dropship, kirim data pemesan plus transfer. Kemudian kirim barang pesanan. Gak paham aku mas Nah, ya nanti dilihat ini, dipelajari, dipahami. Inilah sistem reseller dropship seperti ini. Kita lanjut aja, biarin. Nah, ini perbedaan pertama yang paling mendasar. Biar tahu ya, antara dropshipper dan reseller terletak dari stok barang. Ini, nah, terletak dari stok barang. Seorang dropshipper itu tidak perlu memasok barang, sedangkan reseller harus memasok barang. Jadi terlebih dahulu dari produksi atau distributor. Ini perlu diingat nih, ini perbedaannya ya. Ini nanti perbedaannya ada pertanyaan, mendapatkan 1000 buku. Diingat. Oke, yang kedua terus lanjut. Sistem penjualannya banyak jenisnya, mulai dari direct selling, dropshipper, reseller dan sebagainya. Semakin berkembangnya teknologi, kegiatan penjualan online semakin maju. Tapi kamu tahu nggak perbedaan dropshipper dan reseller? Nah, tadi sudah disebutkan. Ini kita sering mendengar dropship, reseller dan dunia beli online. Nah, ini kan yang lagi ramai-ramainya ya. Dropship adalah kegiatan seseorang untuk menjual barang kembali dengan mempromosikan sebuah barang tanpa harus memikirkan stok barang. Nah, perlu diingat nih, kita sekarang akan menjadi dropship adalah kegiatan seseorang untuk menjual barang kembali dengan mempromosikan sebuah barang tanpa harus memikirkan stok barang. Nah, jadi kamu menjual barang orang lain yang mana sudah bekerja sama atau lebih jelasnya menjadi penjual sebagai perantara antara pembeli dan pemilik barang. Walaupun di sana barang kita tidak tahu, ada satu kelemahan seperti ini. Nah, sedangkan reseller itu adalah seseorang yang menjual barang kembali dan mempromosikan barang dengan menyimpan stok barang. Nah, ini pertanyaan modal dulu di sini.
Biasanya reseller itu akan menghubungi langsung produsen atau distributor untuk melakukan pembelian barang dan melakukan produk tersebut kepada pembeli. Ini harus punya modal dulu. Nah, ini kelebihannya dropshipper dan reseller. Ini perlu dipahami ya, karena ini teman-teman ekonomi akan terus berhubungan langsung dengan ini. Ini kelebihan reseller. Kelebihannya adalah dengan menyimpan stok, kita jadi lebih tahu berapa jumlah stok barang yang tersedia. Yang kedua, memiliki informasi yang banyak mengenai produk yang dijual, seperti ukuran, bahan, kualitas, sehingga ia bisa menjelaskan mengenai kondisi barang kepada pembeli. Itu kelebihan reseller nih. 3, penjual tidak terbatas hanya melalui penjualan langsung, tetapi reseller bisa memasarkan melalui marketplace. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah tentu harus mempunyai modal yang cukup besar untuk menstok barang jualan. Yang kedua, reseller harus melakukan pengemasan barang dan pengiriman langsung kepada pembeli. Kembali kan, resiko kerugian yang besar. Beda sekarang. Nah, dengan kelebihan dan kekurangan dropship. Nah, ini kelebihannya adalah tidak perlu modal yang besar, tidak melakukan pengemasan maupun pengiriman barang. Resiko kerugian tidak besar, bahkan nyaris tidak ada. Kekurangan dropshipnya, keuntungan yang dapat memang lebih kecil, tapi tidak mengetahui stok dan kondisi barang yang dijual. Kadang-kadang dikirim oleh penjual langsung tanpa mengetahui, tapi ada triknya. Kita beli dulu satu barang. Oh, ini barangnya yang dicintai oleh kita, layak untuk kita jualkan. Nah, itu ya. Jadi, nah ini 5 perbedaan dropship dan reseller yang wajib kamu tahu sebelum melakukan usaha. Jadi kira-kira mending reseller atau dropship. Nah, tergantung deh apakah modal yang kita punya. Oke. Jadi, kita lanjut aja. Langsung praktek. Ini yang praktek itu lebih enak tuh gini. Kita menyiapkan HP Android, ya. Jangan lupa kuotanya biar bisa download langsung, gratis tanpa biaya admin. Nah, ini sebelum ke sini, saya akan di kolom chat, coba dilihat di kolom chat. Wah, belum. Sebentar ya, sebentar. Sebentar dulu. Di stop dulu. Sebelum. Ada di kolom chat, ini kita praktek, ada waktu nih 20 menit, lumayan lah. Di kolom chat, sebentar, nanti saya lihat dulu. Ininya, jadi langsung, bisa langsung, kita install langsung loh. Aplikasinya, gitu. Kita daftar dulu di sini. Sebentar. Mohon maaf, ini saya kira sudah dikopikan tadi. Bentar. Sambil menunggu, mudah-mudahan saya perlihatkan dulu. Saya perlihatkan dulu ini ada video produk dari anak-anak SMK. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, ini. Kedengaran suaranya ya? Manggil baru datang. Habisnya nyari Pak cuma. Itunya dirinya pusing-pusing. Melasang. Itu anak kan. Jadi kalau aja baru datang nggak sudah kebayarannya. Transfer nasab RAP transfer. Ini merek transfer shop. Ya,
Itu dulu ya untuk sementara. Di kolom chat tadi sudah saya kirim ke siapa? Ke panitia sana ya, Sani ya. Dari KBK lepas baik cerita bulan Agak geledah yang Mulai di ke kolom chat. Banyak. Kan? Ayo jangan main aja. Jangan udah bare pun nya. Gimana? Itu kantong pemulangan parkir KBK teh. Hanya eta atau didinya di mobil. Ayo kan beli bawa mulai saya. Pulangan kan 18. Ibu. Pulangan 8.000. Tapi itu mau. Ya, silakan. Udah di kolom chat. Kita praktek langsung. Di kolom chat sudah ada. Silahkan itu kita langsung praktek. Di kolom chat sudah ada materinya. Nah, materinya sudah ada. Silakan di kolom chat ada materi http://paidin.id. Jualan untung tanpa modal, tanpa stok barang. Silakan diklik ini, diklik. Setelah diklik yang punya HP-nya terpisah, silakan diisi ini, diisi jualan untung tanpa modal. Namanya, boleh nama toko, nama sendiri, kemudian email kita, jangan salah emailnya. Terus nomor telepon kita yang aktif, passwordnya adalah password ketika buka aplikasi ini. Kalau saya mudah biasanya suka passwordnya tanggal lahir atau A1234566. Yang penting mudah untuk dibuka. Nah ini cara-caranya setelah mengklik tadi di kolom chat tentang Pak Idin. Nah, kemudian isi lagi data ini ada nama email ya yang tadi sama persis. Kemudian klik daftar. Klik daftar. Setelah klik daftar, ini kemudian download aplikasinya. Kenapa demikian? Kalau kita langsung mendownload, ada juga di Play Store tidak pakai link ini. Nah, nanti ada beberapa fitur yang hilang. Ini kebetulan dari UMKM. Nah, ini kemudian install aplikasi ini. Ya, ini aplikasi UMKM. Setelah terinstall, nah inilah produk-produknya banyak seperti Lazada, Tokopedia dan yang lain. Apabila rekan-rekan punya produk juga bisa disimpan di sini. Ini nomor praktek langsung tiap hari ya. Ini kebetulan saldo kemarin saya dapat cuman 67.000 itu waktu kemarin ya. Ini karena saya buatkan ini 60.000 itu kemarin ini dari jam 11 lah. Kalau sekarang sudah mencapai hampir 90-an, lumayan jam segini. Karena ada keuntungan lebih. Nah, ini produk-produknya ya. Kemudian sama pada murah juga, punya bintang juga ini. Yang lebih bagusnya ini bisa COD. Jadi tanpa modal gitu. Jadi dropship lah seperti itu. Terus ini produk-produknya banyak sekali. Nah, bagaimana menambahkannya? Nah, ini ada testimoninya juga. Ini anak-anak SMK banyak mengambil barang dari sini. Mereka mengambil barang dari sini, tambah keranjang ataupun ini nih ada nih, nah yang ini nih, ini tambah keranjang ada share, itu share ke WA, ke grup WA untuk promosinya. Dan harganya itu tidak dicantumkan, hanya kita sendiri yang tahu harganya. Tapi kita harus terdaftar dulu. Nah ini bagaimana caranya setelah masuk ke keranjang, ini tasnya 36.000, jumlah 1, tambahkan ini waist bag ya. Ini saya pun pernah jual ini di harga 75. Lumayan. Harganya poek. Jadi setelah itu baru ngisi nama alamat yang pemesan gitu. Jadi dari pabriknya langsung dikirim. Ketika kita tidak membeli dulu, kita tidak tahu barangnya. Itulah kelemahan daripada dropship. Tapi ketika kita beli dulu satu, ketika mereka kirim barang juga, kita dapat untung dari itu. Nah, kita lihat di sini dari harga 36.000-nya, itu ongkos kirimnya akan langsung ada
19.000. Total pesanannya adalah 55.000. Nah, lihat, total harga ongkir yang sudah disepakati dengan membeli adalah 75.000. Jadi ada komisi 19.900. Nah, yang inilah yang masuk ke rekening kita. Masuk ke rekening secara langsung dengan slip pembayaran COD. Kita tambah modal. Mereka kirim, yang penting nanti di data itu nomor rekening kita dicantumkan di profil. Nah, ini. Inilah Pak Idin ya. Pak Idin nih, solusi kerja dari rumah, dan ini digunakan oleh anak-anak SMK loh. Mereka pada jualan di sini tanpa modal. Mereka hanya promosi, tapi hasilnya lumayan besar, penghasilannya besar. Sangat luar biasa ini. Kalau aplikasi ini digunakan. Jadi ini biasanya jarang orang memperlihatkan ini. Biasanya orang-orang UMKM gitu ya, anak-anak SMK yang mempraktekkan seperti ini. Ini sangat luar biasa. Di kolom chat jangan lupa itu di copy, masukkan ke grup juga nggak apa-apa, langsung diklik. Jangan lupa nama isian emailnya dan yang lain-lain. Nah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan solusi ya, solusi untuk kita. Aplikasi ini sangat mudah dan bisa membantu mendapatkan fee dari penjualan. Nah, ini banyak sekali yang sudah sukses di sini. Ya, termasuk saya pribadi jualan tas, jualan kaos-kaos oblong, kaos olahraga, yang lain-lain. Yang agak murah-murah kita kirim, kita lewat online di WA group dan yang lain-lain. Jadi sehingga tiap hari itu kita punya penghasilan tanpa modal. Intinya tanpa modal seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini alhamdulillah jam 3 kurang 10 menit ternyata bisa tersampaikan ya. Bisa tersampaikan seperti ini. Termasuk ada 2 ya nanti bisa menghubungi yang tadi siapa? Lukita Sari dan Mary ya, Arafah. Ada satu lagi nih, mudah-mudahan yang bisa menjawab pertanyaannya ya. Langsung nih moderator kakak moderator bisa dilihat secara langsung bahwa inilah mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini jiwa kewirausahaan usaha kita akan lebih meningkat. Jiwa untuk akan lebih maju. Hari ini perlu diketahui ya, kalau orang Bandung, orang Cianjur kan ya, kalau di Bandung itu tidak ada mie aci. Tahu nggak mie aci? Kalau disebutnya kalau orang Bandung mie golosor. Mie aci ya, mie golosor. Nah, di Cianjur itu di Bandung nggak ada. Nah, biasanya orang Bandung itu datang ke Cianjur, dia beli mie aci memborong, hampir 50 kilo, 30 kilo. Dijual di sininya beli sekilonya hanya 15.000, di Bandung dijualnya sampai 30 sampai 25.000. Nah, ini kenyataan. Hal-hal seperti itu secara offline, secara langsung. Kalau di Pak Idin itu secara online. Barangnya kita tidak tahu. Barangnya tidak tahu bagaimana produk tersebut. Tapi kita bisa juga melihat dari bintang yang banyak yang membeli, sehingga kita pun sama ketika di Shopee, di Bukalapak, yang lain-lain seperti itu. Itu ya. Ada nih mahasiswa dan satu pertanyaan, mohon bisa dijawab. Apa perbedaan dropship dan reseller? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Saya Cindy Aulia. Windy Aulia. Ya, silakan Windy. Boleh. Windy Aulia dari kelas apa? Dari akuntansi B. Yo. Kelas karyawan ya, Pak. Ya. Dropship adalah kegiatan seseorang untuk menjual barang kembali dengan mempromosikan sebuah barang tanpa harus memikirkan stok barang. Sedangkan reseller adalah seseorang yang menjual barang kembali dan mempromosikan barang dengan menyimpan stok barang. Wih, luar biasa. Mantap. Keren, Pak Anton, keren. Bapak, punten, karena waktunya sudah habis. Siap. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa di chat aja ya Pak ya? Siap. Itu yang tadi nomor
ini ya minta ya nomor telegramnya. Ya. Boleh Nanti dicatat. buat teman yang tadi, boleh. boleh nanti hubungin Humas ya, biar ya. nanti kirim nomor Bapak. Ya. Oke. Terima kasih. Diingatkan ke Atas semuanya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yuk kita berwirausaha dengan semangat, dengan punya potensi bakat masing-masing. Insya Allah kita akan sukses. Oke, terima kasih kepada Bapak Yudi telah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa di zaman sekarang ya Pak. Nah, untuk itu buat teman-teman semua, jangan dulu keluar dari Zoom, kita foto bersama dulu bersama Pak Yudi ya, lewat Zoom. Silakan pada on cam dulu semuanya. Mangga Bapak, kita bergaya dulu Bapak untuk foto dulu gitu. Siap operator? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, buat ingatkan kembali untuk mengisi absennya, jangan lupa untuk D3 untuk komen di YouTube nanti setelah video ini diupload, khusus untuk D3 ya. Untuk S1 silakan isi link absennya secepatnya supaya nanti tidak tertinggal untuk karyawan maupun untuk kelas reguler. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk perkuliahan kali ini kita cukupkan saja. Kuliah terakhir ini semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama teori-teori yang udah Bapak Yudi kasih, praktek-praktek tadi bisa diinterpretasikan di kehidupan kita yang nyata. Amin. Oke. Saya Safa Marwa, terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi absen teman-teman. Siap.